Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh akun Twitter @ausi_susilawati dengan judul Kakek Goes dan Wanita Pemabuk. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Sosok kakek goes ini dan seorang anak kecil yang selalu dibonceng bersamanya, yang dipercaya bernama Lilis itu, kerap kali sering muncul di jalanan area hutan, di mana jalanan hutan itu menurut beberapa sumber menjadi tempat terakhir di mana Lilis menghembuskan napas terakhirnya. Seakan arwah keduanya mencari pelaku tabrak lari di jalan manapun dan di hutan manapun, tepat di mana Lilis pernah meninggal dunia. Ketika waktu pukul 5 sore sampai larut malam, mereka selalu memakan korban, bahkan orang yang tak bersalah sekalipun. Siapapun yang melihat sosok kakek menggoes sepedanya dengan anak gadis di belakangnya, tepat di jalan hutan di sore hari, jangan sekali-kali mencoba untuk mendahuluinya, karena arwah kakek goes berpikir merekalah yang telah menabrak cucu kesayangannya. Ketika siapapun berani mendahuluinya, kakek akan kembali muncul di depan kendaraan mereka dengan membuat mereka bertanya-tanya, kok bisa sih kakek ada di depan kita? Bukankah tadi sudah disalib? Kenapa bisa begitu? Begitulah pertanyaan ketika orang menyalip si kakek goes. Dan bedanya lagi, si kakek dan si gadis itu ketika disalib kedua kali, mereka akan berubah menjadi berwajah menyeramkan. Dan disitulah para pengendara mulai terganggu kefokusannya saat berkendara. Nah, kebetulan ada satu narasumber. Dia sendiri pernah melihat orang yang diganggu oleh si kakek goes. Korban teror si kakek ini kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dia sampai shock berat dan sering berhalusinasi. Sebut saja narasumber kali ini bernama Intar, gadis yang berusia sekitar 25 tahun. Dengan menggunakan sepedanya, dia biasa berkeliling ke desa-desa untuk berjualan minuman jamu-jamu herbal. Hari itu dia memilih untuk pergi keluar dari jalurnya dan menuju ke sebuah desa yang sebelumnya belum pernah dia datangi untuk berjualan. Desa itu cukup jauh karena memang harus melewati area hutan dan pepohonan lebat. Meski begitu, jalanan di sana cukup bagus. Intan ingin mencari pelanggan lain dari desa lain, supaya nantinya dia bisa menyuruh anak buahnya yang lain untuk pergi ke desa itu dan melanjutkannya. Setelah merasa puas dan mendapatkan pelanggan yang lumayan banyak, Intan pun pulang dengan hati gembira. Tanpa dia sadari, waktu ternyata sudah sore dan matahari mulai tenggelam. Udah sore begini, jam berapa ya? Tanya dia ketika menepi di jalan raya tepat di hutan dengan pepohonan yang cukup besar. Intan terkejut saat melihat jam di tangannya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul jam setengah 6 sore. Matanya terbuka lebar. Harus buru-buru ngelewatin pepohonan besar ini. Nanti keburu malam, ucapnya panik. Intan kembali mengayuh sepedanya dengan cepat. Area yang dia lewati cukup sulit untuk dikendarai, karena tekstur jalannya ada yang naik dan turun dan berkelok-kelok, sehingga membuatnya sangat kelelahan. Dia semakin panik kala melihat langit makin gelap dan di area jalanan sangat sepi. Tak ada kendaraan lain selain dirinya yang melewati jalan raya berlatar pepohonan besar itu. Makin dingin gini hawanya, sahutnya lagi pelan dengan tubuh yang sedikit menggigil. Itu karena keadaan yang makin malam dan rasa takut Intan yang semakin meninggi. Ketika terus mengayuh sepedanya, dia merasa lega saat melihat ada seorang pengendara mobil di depannya. Namun ada yang aneh dengannya. Intan menyipitkan matanya dan seakan bertanya, itu orang kenapa? Terlihat seorang pengendara mobil yang sendirian dengan gerak-gerik aneh. Intan makin menatapnya dengan rinci. Itu kenapa? Si mbahnya ya, mabuk atau gimana? Ucap Intan. Wanita yang di dalam mobil itu terlihat asik berjoget tak tentu arah dan mengendari mobilnya dengan ugal-ugalan. Meski begitu, namun kehadirannya
dianggap bisa sedikit membuat Intan tenang, karena dia tidak sendirian di area jalan raya yang berhutan lebat itu. Sampai terlihat pengendara sepeda ontel tua berada di depan mobil perempuan itu. Pengendaranya adalah seorang kakek-kakek bersama dengan anak yang dibonceng di belakangnya. Mereka terlihat pucat dan begitu lambat. Intan masih berada di posisi di belakang mobil dengan jarak yang cukup jauh. "Woi, kakek-kakek, jangan kakek-kakek bodoh. Jangan ngalengin jalan. Emangnya ini jalan kamu sendiri? Masih mending kalau nggak cepet mah bawa sepedanya, ini mah pelan. Dasar kakek-kakek nggak guna," teriak gadis yang mabuk itu. Parahnya sembari membuka kaca mobil. "Astagfirullah, itu anak perempuan bahasanya kasar amat," lirik Intan sambil memilih berada di jalurnya. Kakek dan anak gadis itu tak merespon, dan hal itu membuat si pengendara wanita itu kesal. Dia lalu menancap gas untuk menyalip dan membuat si kakek tersenggol sehingga si kakek dan anak itu terjatuh. Mobil itu berlalu dengan kebut-kebutan tanpa peduli dengan apa yang dia senggol. Intan refleks menggowes sepedanya dengan cepat ke arah si kakek dan si anak itu. Intan berniat untuk menolong. Namun mereka nampak tak kenapa-napa dan sudah naik ke sepeda lagi. Anehnya mereka tak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Wajah mereka datar. Namun Intan ingin membuka obrolan dengan mereka. "Kek, Dede cantik, gak kenapa-napa?" tanya Intan khawatir. Mereka lagi-lagi tak merespon dan malah pergi begitu saja seakan tak melihat ada Intan di sana. Intan merasa ada yang aneh dan ada perasaan sedikit takut. Itu si kakek sama anak kecilnya gak sadar ada aku gitu ya? Atau gak kedengeran aku bicara? Intan pun membuang napas berat dan memilih kembali menggowes sepedanya. Karena dirasa ini jam sudah terlalu sore atau menjelang malam. Karena di jam di tangannya menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan dari kejauhan mulai terdengar. Rasanya bulu kuduk Intan mulai berdiri sepanjang perjalanan. Mungkin karena waktu yang sekian menunjukkan malam, atau hanya karena rasa takutnya saja. Setelah cukup jauh di depan, Intan kembali melihat mobil pengendara wanita yang sejak tadi ugal-ugalan dan memaki-maki kakek itu. Ia terlihat pelan mengendarai mobilnya. Dan tak berapa lama, Intan kembali dikejutkan. Bagaimana tidak? Ternyata sosok kakek-kakek yang tadi hendak ditolong oleh Intan dan bersama anaknya ini sekarang sudah tepat berada di depan mobil perempuan itu. Padahal Intan tadi menggowes sepedanya. Seakan tidak melihat sosok si kakek. Sosok si kakek itu tadi memgowes sepedanya dengan pelan. "Loh, kok si kakek bisa ada di depan mobil itu lagi?" ucap Intan bingung. Wanita pemilik mobil itu terlihat makin mabuk. Dia membuka kaca mobilnya. "Hei, dasar kaki-kaki bawah tanah. Kenapa dari tadi ngalangin jalan terus, ha? Awas, kalau nggak minggir, aku tabrak kamu," ancam wanita itu yang terdengar suaranya cukup keras sampai terdengar oleh Intan. Kakek dan anak gadis kecil itu lagi-lagi tak merespon. Sampai akhirnya wanita mabuk itu dengan nekat menancap gasnya dan langsung menabrak si kakek dan nenek dan anak kecil itu. Dan dengan teganya si gadis itu langsung melindas si kakek dan anak kecil itu. Sontak melihat kejadian itu, Intan langsung ketakutan. Dia langsung refleks berhenti dan menutup matanya karena takut. Tubuhnya bergetar hebat saat dia membuka mata. Perlahan dia berniat untuk segera mengecek mereka yang ditabrak. Karena memang mobil wanita itu sudah terdengar pergi dengan jauh. Namun anehnya, ketika Intan membuka mata, dia dikagetkan karena sosok si kakek dan anak kecil itu ternyata sudah tidak ada di sana. Tubuhnya mulai merinding, bulu kuduknya berdiri. Intan menatap ke sekeliling dengan tatapan takut. Tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Semuanya sudah benar-benar gelap. "Duh, gimana ini? Aku harus cepat-cepat pulang dari sini. Ada yang aneh," ucap Intan. Beberapa menit pun berlalu. Rasanya Intan
merasa perjalanan di hutan ini membuat Intan sepertinya tak bisa keluar. Setelah cukup lama dia kembali mengayuh sepedanya. Dia melihat mobil wanita itu. Namun sekarang bedanya, mobil itu sepertinya menabrak sebuah pohon besar dan menyebabkan beberapa asap di area hutan yang gelap itu. Intan ingin mengabaikannya dan langsung memilih pulang. Namun nuraninya menyuruh untuk membantu wanita itu. Dia memberanikan diri mendekat ke arah mobil. Namun ternyata wanita itu tidak ada di sana. Otomatis Intan kebingungan. Dia sempat berpikir untuk meninggalkan begitu saja. Karena semua kejanggalan ini, dia rasa dia ingin segera keluar dari hutan ini. Namun saat dia ingin kembali ke sepedanya dan hendak menggoyah sepedanya itu, dia mendengar ada suara jeritan di dalam hutan yang bersampingan dengan mobil itu. "Duh, itu kayak jeritan si perempuan tadi," ucapnya. Dia kembali untuk mencoba mengabaikannya. Namun entah kenapa dia bersikukuh untuk melihat keadaan dan mencoba menolongnya. Padahal di dalam hutan kondisinya sangat gelap gulita. Intan menepikan sepedanya di dekat mobil wanita itu. Dia lalu berjalan ke dalam hutan dengan hati-hati sembari mencari sumber suara itu. Suara jeritan wanita itu semakin dekat. Keringat dingin bercucuran karena sekarang dia mulai berpikir, kenapa dia begitu bodoh mau masuk ke dalam hutan untuk membantu orang yang sama sekali dia tidak kenal, apalagi dengan tindakannya yang seperti tadi. Intan dikagetkan karena ia menginjak sesuatu. Ternyata sesuatu itu adalah ranting pohon yang kering. Seketika suasana di sekitar Intan terasa mencekam. Dia merasa ada sesuatu yang mendatanginya. Sementara suara jeritan wanita itu pun perlahan menghilang. Intan ketakutan dan hanya bisa berdoa dengan memegangi tangannya dengan erat. "Ya Allah, selamatkan aku," dirinya dalam hati. Suara hembusan angin seakan terdengar jelas di telinga Intan. Sampai akhirnya ada sesuatu yang memegangi kaki Intan dengan rasa dingin yang cukup membuat Intan kaget. "Duh, apa eta?" tanya dia di dalam hatinya. Intan mulai menatap ke bawah. Dia terkejut. Bagaimana tidak, saat ia melihat ke bawah, ia melihat ada anak gadis yang tadi bersama dengan kakek-kakek. Anak kecil itu memegangi tangan Intan. Wajahnya pucat, namun tak menunjukkan mukanya yang seram. "Kenapa ngikutin?" tanya anak gadis itu dengan senyum di wajahnya. Tubuh Intan gemetar hebat. Dia nyaris saja kencing di celana. Dia menutup matanya dengan cepat dan terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. "Pulang ya, nanti kakek marah," tambah anak kecil itu. Intan pun merasa kakinya tidak ada yang memeganginya lagi. Aura sekitarnya pun tidak semerinding itu. Intan menatap ke arah depan. Dia melihat dari arah depan wanita yang tadi mengendarai mobil itu sedang berlari histeris dengan ada sosok kakek-kakek di belakangnya. Kakek-kakek itu terlihat sangat menakutkan. Lidahnya menjulur panjang. Di tubuhnya yang berlumuran darah terdapat rantai bersih sepeda yang menyatu dengan dagingnya. Wajahnya juga yang hancur, terlihat benar-benar mengerikan. Intan hanya bisa terdiam melihat wanita itu berlari dengan pakaiannya yang sudah basah kuyup akibat keringat. Entah apa yang sudah dilalui oleh wanita itu tadi. Begitulah pertanyaan Intan. Wanita itu berhasil lari dari kejaran si kakek goes dan bersembunyi di sebuah pohon. Si kakek itu mencarinya, dan saat itulah Intan benar-benar merasa ketakutan. Karena kini ia sedang berdiri di belakang pohon dan sejak tadi mengintip. Padahal hantu anak kecil tadi sudah memperingatinya. Kakek goes mulai berjalan ke dekat Intan dengan suara gesekan rantai besi. Otomatis menambah aura seram di sekitar hutan yang sunyi. "Duh, ya Allah, aku harus gimana?" ucap Intan yang cukup kebingungan. "Wah!" teriak wanita itu kembali terdengar. Rupanya
hantu anak kecil itu mengganggunya dengan menjilat leher wanita itu dengan lidahnya yang panjang. Otomatis si kakek goes itu langsung pergi ke arah wanita itu dengan senyum menyeringai di wajahnya. Intan menggunakan kesempatan itu. Dia segera membalikkan badan dan berniat keluar dari sana. Namun, wanita itu ternyata berlari cepat tanpa melihat ke depan. Dia menabrak Intan dengan keras sehingga membuat Intan langsung terjatuh ke tanah. Sementara wanita itu juga terpental ke arah tanah namun jauh lebih keras kembali. Jantung Intan langsung berdetup dengan kencang. Dia tak tahu sosok mengerikan apa yang kini berdiri di belakangnya. Aduh, jangan ganggu, tolong, jangan ganggu, lirihnya sambil menutup matanya yang takut. Rupanya, kedua setan itu mendekat ke arah wanita yang terbaring di sana. Lalu, tak lama mereka pun langsung menghilang. Cukup lama Intan terdiam, karena dirasa suasananya cukup sunyi, tak terdengar ada suara yang menakutkan. Intan lalu mulai membuka mata. Ia lalu melihat sekeliling. Di saat Intan tahu keadaan sudah aman, dia segera membantu wanita itu. Ia bawa wanita itu kemana mobilnya senang menabrak pohon. Ia coba keluarkan ponsel dari wanita itu. Dia hubungi pihak keamanan setempat karena wanita itu tidak sadarkan diri juga. Terlihat wanita itu sepertinya mengalami shock berat dan bahkan membuatnya tak mau bertemu dengan siapapun dan enggan berbicara dengan siapapun. Semenjak saat itu, Intan sering berhati-hati saat melewati daerah hutan dimanapun. Dia berjaga-jaga untuk tak bersikap seperti wanita pemabuk tadi. Dan satu hal yang selalu harus ingat ketika melewati hutan di daerah Jawa Barat, jangan pernah mendahului kakek yang membawa sepeda di hutan. Apalagi kalau gerak-geriknya aneh. Takutnya sosok itu bukanlah orang, melainkan kakek goes yang hendak mengajak siapa saja ke alamnya. Oke, sekian untuk cerita dari kakek goes yang ditulis oleh akun Aususilawati. Tetap support channel kami dan jangan lupa selesai nonton ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.